Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Moga sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat oleh Allah bisa bangun dari tidur malam kita. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah bisa sama-sama mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita kerjakan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan balasan yang terbaik kelak ketika di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka, dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah dari surat Al-Waqi'ah serta bagian awal surat Al-Waqi'ah, surat urutan ke-46 yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berdasarkan urutan turunnya. Kemudian di pembahasan berikutnya Imam Nukafi rahimahullah ta'ala mengumpulkan pembahasan ayat ke-7 sampai ayat ke-12. Monggo bisa dibuka mushafnya, kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu dan kalian menjadi 3 golongan umat manusia. Terangkan oleh Imam Nukafi rahimahullah ta'ala, kelak pada hari kiamat manusia terbagi menjadi 3 golongan. 3 golongan itu siapa saja? Di ayat ke-8 sampai ayat ke-10 itu disampaikan, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Yang kedua, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan yang ketiga, was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga. Jadi terbagi jadi 3. Nah, pembagian ini nanti kita tidak bisa milih. Aku tak melok golongan kini ya tidak bisa. Tapi pembagian itu sudah berdasarkan kadar amal yang dikerjakan dulu di dunia, sudah masing-masing.
Oh ini kadarnya sekian, oh masuk yang kiri, ya sudah masuk kiri. Nggak bisa harusnya masuk golongan kiri, aku tak melok golongan kanan aja, nggak bisa. Ya. Sebagaimana yang juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Fatir ayat ke-32. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Ada yang pertama yaitu golongan yang mendolimi dirinya sendiri. Nah ini yang nanti masuk di golongan yang sebelah kiri. Yaitu orang-orang yang berbuat dolim. Dolimnya ya, pada dirinya sendiri, bisa jadi juga nanti mendolimi orang lain. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada golongan yang pertengahan, tengah-tengah. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Hanya jamaah hafizakumullah, ketiga golongan ini, kata Rasulullah SAW dan riwayat Imam Ahmad, haula'i kulluhum fil jannah. Ketiga golongan ini semuanya itu berada di surga. Loh kenapa kemudian loh? Lek ancen kabeh mlebu nang surga, kenapa ndak dijadikan satu golongan saja? Kan pertanyaannya gitu. Nah ternyata pembagian ini nanti jemaah fiqhullah adalah memang masuk surga, hanya caranya beda-beda. Ada yang masuk surganya langsung bighairi hisab, bighairi adab. Siapa mereka? Sabiqum bil khairat, yang lebih dulu mengerjakan kebaikan yang Allah tadi sampaikan di ayat 10, wasabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang beriman, yang terdahulu beriman, mereka yang paling dulu masuk surga. Yang lainnya sik nyantol, dihisab dulu sama Allah. Orang ini liane dihisab liwat. Ada yang mungkin kecantol, mampir dulu. Ketika nyebrang misalkan jatuh dulu, dibersihkan dulu, diadab dulu, dosa-dosanya bersih, nanti baru masuk surga. Orang ini langsung sudah, tidak pakai dihisab, tidak pakai diadab, langsung masuk surga. Makanya ada dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surganya itu bighairi hisab, bighairi adab. Tidak pakai ditanya, tidak pakai disiksa, langsung patas masuk ke surga. Itu harapannya. Nah, kemudian jemaah fizakumullah, di ayat berikutnya ketika Rasulullah SAW membacakan ayat wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, Rasulullah SAW kemudian beliau dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah ketika membaca ayat ke-8 dan ayat ke-9 dari surat Al-Waqi'ah, faqabada biyadihi qabdataini. Rasulullah membuat dua genggaman. Dua genggaman kanan kiri. Genggaman yang kanan hadhihi lil jannah wala ubali. Nih yang kanan, golongan kanan masuk surga. Aku enggak peduli, pokok masuk surga. Sebaliknya wa hadhihi linnar wala ubali, yang kiri semuanya masuk neraka, aku tidak peduli. Artinya memang ada di antara golongan umatnya Nabi Muhammad yang keinginan beliau itu semuanya masuk surga, keinginan beliau. Tapi ada nanti di antara golongan itu yang kemudian ya, ada yang mampir dulu, ya, khilaf karena melakukan kesalahan. Tapi sekalipun nanti ada kesalahan-kesalahan yang dikerjakan selama ini
juga catatannya. Selama tidak melakukan dosa yang membuat kekal di neraka, itu nanti akan keluar. Ya, sebagaimana yang di surat Toha, di akhir-akhir surat Toha itu kita sudah bahas, ada nanti orang-orang yang memang mereka tidak kekal dari neraka, kemudian diangkat dari neraka. Diangkat tidak langsung masuk surga dulu, tetapi dimasukkan ke dalam yang namanya sungai Nahrul Haya. Setelah diangkat dari sungai Nahrul Haya, dimasukkan ke sungai Nahrul Haya, baru kemudian dimasukkan ke surga. Sampai nanti orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min iman, hanya ada iman cuma 1 titik tok. Imannya cuma 1 titik, dikeluarkan dari neraka, baru kemudian dimasukkan ke surga. Kalau sudah seperti itu, sudah tutup pintu neraka, hanya tersisa orang-orang yang kekal di dalam neraka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik hakiki, wal iyadu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian jamaah fiikumullah, di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiquna sabiqun, dan orang-orang beriman yang paling dulu. Artinya yang paling dulu, mereka yang paling dulu masuk surga. Nah, untuk golongan yang seperti ini diantaranya Rasulullah SAW masih dalam riwayat Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah bertanya, atadruna manis sabiqun ila dhillin yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, ya, tahu ndak kamu orang-orang yang paling dulu menuju naungan Allah pada hari kiamat? Golongan yang khusus, golongan istimewa, ya. Golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, as-sabiqun itu. Qalu, kemudian para sahabat termasuk diantaranya Aisyah yang meriwayatkan hadis ini menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini diantara adabnya para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah terkait permasalahan agama, mereka selalu menyampaikan Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi ndak anggeran jawab, ndak. Kalau pertanyaannya terkait pertanyaan agama itu adab. Tapi kalau Rasul tanya misalkan pertanyaan tentang dunia, para sahabat masih menjawabnya, ya. Seperti ketika ditanya oleh Rasulullah, tadruna mal muflis, siapa orang yang bangkrut itu? Dalam pandangan para sahabat ini pertanyaan tentang dunia. Para sahabat kemudian menyampaikan, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang bangkrut di antara kami wahai Rasul itu orang yang tidak punya uang belas, tidak punya uang sama sekali, atau orang yang melakukan usaha kemudian nggak dapat apapun, nggak ada keuntungannya, ya, bangkrut semuanya. Itu dalam pandangan para sahabat. Sementara Rasulullah mengartikan orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti di akhirat datang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, haji, umroh dan lain sebagainya, kemudian satu persatu pahalanya itu diberikan ke orang. Ini ambilin pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia berbuat dolim. Dolimnya lewat perkataan, perbuatan, ngerasani wong, ngerasani orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Itu nanti ketika di akhirat, pahala yang sudah dia kumpulkan satu persatu dikasih ke orang yang dia rasani dulu ketika di dunia. Jadi jangan gampang-gampang ngerasani orang. Eman-eman nanti pahalanya jenengan dikasih ke orang lain, ya.
Jadi tapi kalau dirasani pun usah protes dulu. Nah, enak. Alhamdulillah oleh tambahan pahala. Sampai nanti pahalanya habis, ternyata orang yang dulu didolimi itu masih ada, masih banyak. Minta sama Allah, ya Allah gimana? Pahalanya sudah tidak ada lagi yang bisa diambil, terus gimana? Ya wes, kasih ono dosamu ke dia. Itu orang yang bangkrut, pahala habis, dosa bertambah. Nah, demikian juga ketika Rasulullah tanyakan siapa orang yang lebih dulu menuju naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyampaikan alladzina idza a'tul haqqa qabiluhu wa idza su'iluhu badaluhu wa hakamu linnasi ka hukmihim li anfusihim. Nah, ini orang diantara sifat orang yang menuju surga lebih dahulu, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang apabila diberi hak mereka menerimanya. Kalau diberi menerima, kalau nggak diberi ya sudah sabar, nggak kemudian protes gitu. Kemudian apabila diminta hak mereka memberinya. Artinya memang di sini ditekankan orang yang lebih dulu nanti masuk ke surga adalah orang yang memiliki sifat adil. Wahakamu, dan apabila mereka memutuskan hukuman linnasi kepada manusia kahukmihim li anfusihim, mereka memutuskan hukum sebagaimana untuk diri mereka sendiri. Ya, jadi ketika memberikan hukuman pun juga adil. Ya, sama seperti Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan, misalkan lau anna Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yada. Misalkan, ini saking adilnya Rasulullah, misalkan anakku Fatimah binti Muhammad ini, misalkan ya, Fatimah itu misalkan mencuri, laqata'tu yada, aku sendiri kata Rasulullah yang akan memotong tangannya. Jadi tidak kemudian wah iki anaknya pejabat ojo dihukum, tidak gitu. Tapi lek gak ono hubungane, nggak ada nasabe, nggak ono itu tuh bolone, wis ditegakkan hukum setegak-tegaknya. Jadi istilahnya hukumnya itu yes, tajam ke bawah, tapi kalau ke atas tumpul. Nek wayahe sing kena kasus wong-wong yang punya jabatan, punya harta banyak, sing iso membeli hukum, sudah moro-moro hilang ya kasusnya. Tapi kalau yang bermasalah itu orang-orang bawah, rakyat jelata, orang biasa, hukumnya itu ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kita harus menjunjung tinggi hukum, siapapun yang bermasalah harus ditegakkan setegak-tegaknya. Ada kayak gitu caranya. Nah, orang yang masuk surganya lebih dulu yaitu tadi mereka memiliki sifat yang adil. Kemudian ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin naim, berada di tempat surga. Surganya namanya jannatin naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, mengarahkan setiap perbuatan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.